Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita kembali panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesempatan dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran dalam bentuk virtual. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan atau uswatun hasanah sebagai kita sebagai seorang muslim. Nah, pada hari ini kita masuk pada materi pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum masuk, Ibu kembali ingatkan agar segala aktivitas kita bernilai ibadah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi sebelum mulai materi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan, yaitu buku paket sebagai bahan pembelajaran, kemudian buku catatan, dan jangan lupa menyiapkan pulpen untuk mencatat poin-poin penting pada pembelajaran hari ini. Jadi materinya yaitu pluralitas masyarakat itu terdapat pada KD 32. Menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran, jadi setelah kita belajar pada hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa itu pluralitas. Nah, yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menjelaskan perbedaan atau keragaman dari agama yang terdapat di Indonesia. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas tentang mobilitas sosial. Jadi tentu kalian masih ingat apa itu mobilitas sosial? Ya, betul. Jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Entah itu perpindahan secara vertikal dan atau perpindahan secara horizontal. Nah, sekarang masuk pada yang pertama ya, membahas mengenai pluralitas masyarakat. Nah, pada tayangan ini kalian bisa saksikan beberapa tempat ibadah yang terdapat di Indonesia. Jadi dari tayangan gambar ini kalian bisa menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa keragaman agama. Nah, tentu kalian ingat ada beberapa agama yang diakui oleh pemerintah. Nah, masuk pada yang pertama, pembahasan tentang pluralitas. Nah, pluralitas itu berasal dari kata plural, yaitu bahasa Inggris yang artinya jamak. Nah, kemudian pluralitas itu sendiri artinya keragaman. Jadi pluralitas itu bisa diartikan sebagai kemajemukan atau keanekaragaman. Nah, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sendiri sangat beragam ya. Keragamannya itu bukan hanya beragam dalam kepercayaan atau agama, tapi suku bangsa, adat istiadat, budaya, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu, kita juga menemukan istilah multikultural yang berasal dari kata multi, artinya banyak atau lebih dari dua. Kemudian kata culture artinya kebudayaan. Jadi kebudayaan yang terdapat di Indonesia itu sangat beragam.
karena kita tahu bahwa Indonesia itu sangat beragam, yang biasa dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kemudian yang kedua masuk pada keragaman agama. Nah, pada perbedaan agama ini tentu saja kalian pernah bertemu atau mengenal orang-orang yang berbeda agama dengan kalian, entah itu mungkin di kehidupan sehari-hari, di tempat umum, atau mungkin di lingkungan tempat kalian. Nah, pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Maksudnya, ya tentu saja kalian banyak menemukan perbedaan. Mungkin kalian merasa asing dengan upacara persembahyangan agama yang berbeda tersebut. Nah, hal ini wajar karena setiap agama tentu memiliki tuntunan yang berbeda dalam melaksanakan peribadatan. Entah itu ya jadi memiliki kitab suci yang berbeda, hari-hari penting yang berbeda, kemudian cara melaksanakan peribadatan dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk pada perbedaan agama. Jadi sebelumnya Ibu kembali ingatkan bahwa ada 6 agama yang terdapat di Indonesia ya. Masih ingat? Jadi yang pertama agama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, yang ketiga Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang keenam agama Konghucu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama agama Islam. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat ini merupakan tempat ibadah dari umat Islam yang biasa disebut dengan masjid. Jadi yang pasti kalian sudah tahu semua. Karena kita tahu bahwa agama Islam itu merupakan agama yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Jadi menurut sensus tahun 2010 sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi kalian tentu masih ingat kan pelajaran IPS kelas 7. Jadi di situ dikisahkan bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Nah, dari situ kita bisa tahu kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Jadi agama Islam masuk ke Indonesia itu diperkirakan sampai yaitu pada abad ke-7 yang kemudian diikuti dengan perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Nah, selanjutnya ada beberapa hari besar yang dirayakan oleh umat Islam. Pertama, Hari Raya Idul Fitri. Tentu ini sangat familiar bagi kita. Jadi Hari Raya Idul Fitri itu dilaksanakan setiap 1 Syawal, yaitu setelah selesai melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yaitu puasa Ramadan selama 1 bulan full. Kemudian yang kedua, Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Idul Kurban. Nah, selain kedua hari raya tersebut, ada beberapa hari penting bagi umat Islam. Di antaranya hari Jumat. Hari Jumat ini di mana setiap umat Islam laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat di masjid secara berjamaah. Kemudian yang kedua, hari raya Tahun Baru Hijriah yang diperingati setiap 1 Muharram, penanggalan Islam. Kemudian yang ketiga, hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak salah bulan ini masih masuk pada bulan Maulid ya. Kemudian yang keempat, hari Nuzul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan agama yang kedua, yaitu agama Kristen Protestan. Jadi di sini kalian bisa lihat ini adalah tempat ibadah dari umat Kristen Protestan. Itu biasa dikenal dengan nama gereja ya. Nah,
Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC. Nah, sekitar abad ke-16. Nah, pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat. Ini ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Nah, yang ketiga itu agama Kristen Katolik. Nah, ini juga yang ditampilkan tempat ibadah atau gereja dari Kristen Katolik. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa agama ini telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Nah, bukti yang paling kuat dan meyakinkan kedatangan agama Kristen Katolik itu bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Jadi, Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis dan berkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Nah, kita lihat di sini hari raya agama Kristen Katolik. Tentu kalian tidak asing lagi dengan peringatan hari Natal ya, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Nah, selain dari hari Natal, ada beberapa hari penting yang juga selalu diperingati oleh umat Kristen Katolik, yaitu Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, lanjut. Yang keempat, agama Hindu. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Masih semangat belajar? Ya, bagus ya. Jadi kita lanjut. Nah, sekarang agama Hindu. Nah, agama Hindu ini diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-4 Masehi. Nah, pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu masih ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Nah, kalian tentu masih ingat kan beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Jadi, kalau tidak salah, ada 4 teori ya. Nah, ada namanya teori Vaishya, teori Brahmana, dan teori arus balik. Nah, ada beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Gabungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Agama Hindu ini kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan budaya agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Nah, ini ada gambar tayangan dari tempat peribadatan umat Hindu. Lanjut, sekarang masuk pada agama Buddha. Nah, perkembangan agama Buddha itu diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Nah, kerajaan Sriwijaya di Sumatera itu merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Nah, beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal, misalnya Hari Raya Waisak dan Ulang Bana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Nah, ini ada tempat peribadatan umat Buddha namanya Wihara. Nah, masuk pada agama yang terakhir ya, agama Konghucu. Nah, ini ada tempat peribadatan dari agama tersebut, namanya kelenteng.
Nah, kehadiran agama Konghucu di Indonesia itu telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Contoh, kelenteng Bang Tingkiong di Manado yang didirikan pada tahun 1819. Kemudian ada kelenteng Bon Xiangsu di Surabaya. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tetapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional adalah Hari Raya Imlek. Nah, jauh sebelum agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu berkembang, di Indonesia telah berkembang berbagai aliran kepercayaan. Sampai saat ini, kalian dapat menemukan berbagai aliran kepercayaan yang dianut sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan sebagian telah berkembang sejak masa pra-aksara. Itulah beberapa hal yang telah kita pelajari, mulai dari pengertian dari pluralitas itu sendiri, kemudian keragaman dari agama-agama yang terdapat di Indonesia. Jadi Ibu kembali ingatkan ya, kalian catat poin-poin penting yang kita pelajari hari ini supaya kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, Ibu kembali ingatkan untuk pembelajaran berikutnya, silakan kalian pelajari materi mengenai keragaman budaya dan adat istiadat. Nah, sebelumnya Ibu kembali ingatkan juga bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan yaitu 3M, tetap memakai masker ketika keluar, menjaga jarak ketika berada di keramaian, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Semoga wabah ini segera berlalu dan kita kembali dalam keadaan normal untuk bisa bertemu, bertatap muka kembali di sekolah. Oke, sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.